Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agarsya Muslim Syamil. Saya mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah dialektologi. Terima kasih kepada dosen saya karena telah meluangkan waktu dan tenaga untuk terus memberikan ilmu kepada para mahasiswanya. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan. Di sini saya membawakan topik penelitian yang berjudul Variasi Leksikal Bahasa Madura pada Masyarakat Nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Beluki, Situbondo, Kajian Dialek Sosial. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hampir pada tiap daerah memiliki variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Bahasa juga disebut sebagai faktor penunjang utama dalam berkomunikasi secara langsung maupun tidak. Kebudayaan dan bahasa yang ada di Indonesia cukup banyak. Ragam bahasa bisa berupa tulisan maupun lisan. Di Indonesia sendiri memiliki banyak variasi ragam bahasa. Salah satunya adalah bahasa Madura. Penutur bahasa Madura mempunyai pengetahuan yang sama tentang siapa yang diajak bicara. Jika terjadi percakapan antara seorang penutur dan mitra tutur, keduanya saling memahami bahwa di antara mereka terdapat kaidah yang harus sama-sama mereka lakukan agar percakapan antara keduanya berjalan dengan baik. Pengetahuan tentang mitra tutur itu berhubungan dengan usia, hubungan kerabatan, status dalam percakapan, dan sebagainya. Dalam hal ini disebut sebagai dialek sosial. Dialek sosial adalah ragam bahasa pada suatu kelompok tertentu. Ragam bahasa suatu kelompok tercipta karena adanya perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan seperti perbedaan sosial, pekerjaan, pendidikan, usia, jenis kelamin, ekonomi, dan lain sebagainya. Lingkup usia dan pekerjaan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya variasi bahasa. Faktor usia dan pekerjaan dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam pemilihan kosakata dan cara berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan variasi bahasa yaitu dialek sosial bisa kita jumpai dalam banyak hal, entah itu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu penggunaan variasi bahasa yang dapat ditemui terdapat pada daerah di Desa Pesisir Kecamatan Besuki, Situbondo. Mata pencariannya masyarakat pada desa tersebut adalah seorang nelayan. Banyak nelayan yang masih berusia muda, namun biasanya yang sudah tua memiliki sebutan sendiri sesuai dengan tingkatannya, yaitu juragan atau dalam bahasa Maduranya adalah juragan. Juragan atau juragan dalam istilah nelayan adalah seorang kepala yang mengomando sebuah kapal dalam mencari ikan. Dengan melihat sisi perbedaan usia dan jabatan sosial yang ada, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana variasi leksikal bahasa Madura pada masyarakat nelayan Desa Pesisir Kecamatan Besuki, Situbondo. Pada penelitian ini, saya sebagai peneliti menggunakan dua teori. Yang pertama dialek sosial, kemudian yang kedua adalah leksikal. Dialek adalah variasi linguistik yang berbeda pada tingkat kosakata, tata bahasa, dan pelafalannya. Dialek mengacu pada variasi secara gramatikal dan mungkin leksikon serta secara fonologis yang berbeda. Dialek sosial adalah variasi bahasa yang digunakan kelompok masyarakat tertentu yang membedakan dari kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat yang dimaksud terdiri dari pekerjaan, pendidikan, usia, kegiatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Dialek dapat menunjukkan kelas sosial atau kasta tertentu dan latar belakang penuturnya. Dialek di suatu daerah yang sama dapat dimungkinkan mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan karena perbedaan kelas sosial penutur tertentu dengan kelas sosial lainnya. Contoh pemilihan kosakata yang digunakan oleh seorang pedagang di pasar tentunya berbeda dengan pemilihan kosakata yang digunakan oleh guru atau dosen. Kemudian yang kedua adalah leksikal. Perbedaan leksikal yaitu berhubungan dengan leksem-leksem yang digunakan untuk merealisasikan suatu makna yang sama tidak berasal dari satu etimon prabahasa. Perbedaan leksikal adalah variasi atau perbedaan bahasa yang terdapat dalam bidang leksikon. Perbedaan leksikal terdiri atas perbedaan bentuk dan makna. Perbedaan leksikal adalah perbedaan bentuk pada kata namun maknanya sama. Pada penelitian ini, saya sebagai peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dapat dikatakan sebagai penelitian yang sifatnya mendeskripsikan dengan data yang memiliki bentuk gambar atau kata-kata dan tidak menekankan pada jumlah atau angka. Data yang telah dianalisis langsung dideskripsikan agar mudah untuk dipahami.
Penelitian secara kualitatif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan serta menggambarkan dan menjelaskan. Sumber data yang dikumpulkan dan dianalisis berasal dari dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap. Baik, untuk selanjutnya masuk kepada bagian pembahasan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ditemukan beberapa data leksikal yang mendukung adanya dialek sosial dalam lingkup usia dan status sosial yang sedang diemban oleh nelayan di desa pesisir Kecamatan Usuki, Situbondo. Adanya faktor perbedaan usia serta status sosial dalam nelayan yang berusia muda yaitu tokoh bernama Les dan Imam, dengan yang sudah berusia tua atau yang memiliki nama lain disebut Cireken yang bernama Roni. Dalam sebuah percakapan menimbulkan ragam dialek sosial berbentuk variasi leksikal yang terlampir sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, dalam percakapan ditemukan beberapa bentuk variasi dari ragam dialek sosial, yaitu pada kata ngakan. Kata ngakan dalam bahasa Indonesia memiliki arti dari bentuk makan. Kata ngakan memiliki dua variasi leksikal, yaitu ngakan dan juga adeer. Dua kata tersebut memiliki beda bentuk namun maknanya sama, yaitu makan. Roni mengucapkan kata ngakan kepada Les. Dalam hal tersebut terdapat perbedaan status sosial yang dimana kata tersebut hanya boleh digunakan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Kemudian selanjutnya adalah adeer yang diucapkan oleh Les, merupakan respon dari kata sebelumnya yang dilontarkan oleh juragannya kepada dia. Kata tersebut diperuntukkan oleh penutur yang berusia lebih muda kepada yang usianya lebih tua. Kemudian pada data kedua terdapat variasi ragam dialek sosial, yaitu pada kata kaule. Dalam arti bahasa Indonesia, kaule itu adalah aku. Variasi yang ditemukan adalah kaule dan engkau. Les menuturkan kata kaule kepada Roni karena menjelaskan dirinya sedang menunggu istrinya membungkuskan nasi karena belum makan. Kata kaule dituturkan oleh Les kepada Roni karena lawan tuturnya berusia lebih tua darinya, sedangkan Roni menggunakan kata engkau yang merupakan tingkatan bahasa yang rendah. Dalam penjelasan di atas, dapat dibuktikan adanya variasi dialek sosial yang terjadi antara nelayan muda dengan nelayan yang lebih tua, dan juga perbedaan leksikal dalam kata tersebut. Kemudian pada data ketiga ditemukan pula bentuk dari leksikal variasi dialek sosial pada kata cengkarok. Arti kata tersebut dalam bahasa Indonesia adalah nasi kering. Dalam percakapan tersebut, cengkarok memiliki dua variasi leksikal, yaitu cengkarok dan karak. Dalam data tersebut, percakapan yang menunjukkan penggunaan kata cengkarok adalah Imam yang bertanya kepada Les sebagai seseorang yang berusia sebaya dan memiliki status sosial yang sama. Karena Les tidak punya, maka dilontarkan pertanyaan yang sama kepada Roni. Selanjutnya, Imam bertanya kepada Roni dengan tuturan yang sama namun dengan variasi leksikal yang berbeda, yaitu karak. Karena lawan tutur yang diajak bicara adalah orang yang lebih tua dan memiliki status sosial yang lebih tinggi darinya. Berdasarkan pembahasan tersebut, kesimpulannya adalah dalam penelitian ini membahas tentang dialek sosial variasi leksikal bahasa Madura yang ada pada masyarakat nelayan di desa pesisir Kecamatan Usuki, Situbondo. Variasi dialek sosial yang ditemukan dalam masyarakat nelayan disebabkan oleh faktor sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan ragam usia dan status sosial dalam pekerjaan. Faktor usia dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam pemilihan kosakata dan cara berkomunikasi. Selain itu, dalam perbedaan status, tingkat pekerjaan juga memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat menimbulkan gejala kebahasaan yang mencerminkan jabatan tersebut. Dalam masyarakat nelayan di desa pesisir Kecamatan Usuki, Situbondo, ada yang disebut juragan untuk orang yang memegang kendali perahu nelayan dan juga kendali atas peran nelayan yang usianya lebih muda darinya. Dalam hal tersebut, yang menjadi penyebab adanya ragam dialek sosial yang dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat nelayan. Pada penelitian ini, ditemukan 3 data dalam beberapa percakapan yang ada pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat nelayan di desa pesisir Kecamatan Usuki, Situbondo. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video ini saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan usaha yang saya hasilkan berdasarkan penelitian ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.